Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Mula pertama saya menyampaikan terima kasih kepada segenap pengurus yang ada pada bagian pelayanan yang telah memberikan kesempatan kepada kami berdua, yaitu bagian saya untuk kali pertama, yaitu sebagai pemimpin pujian dan saya sebagai pemberita firman Tuhan. Ini adalah kali pertama bagi saya pribadi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hadapan kaum pria yang ada. Kalau di lingkungan anak sekolah minggu setiap minggu kemungkinan besar itu sudah jadi jadwal. Dan juga pernah juga di kaum muda-mudi di gereja ini. Dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memberikan firman Tuhan, saya sebagai salah satu pengurus memberi satu ide kepada kita sekalian bahwa setelah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita dipercayakan, seperti saya atau bapak-bapak yang lain, sekiranya setelah menyampaikan firman Tuhan bisa kita memberi mimbar ini kepada Bapak Gembala untuk mungkin ada hal yang kurang tepat kita ucapkan, atau mungkin pengambilan ayat-ayat yang kurang tepat seperti diuruskan oleh Bapak Gembala. Jadi mulai pekan ini, mulai Kamis ini, dan setiap kita yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita kembalikan kepada Bapak Gembala untuk lebih memperdalam apa yang telah kita baca dan simak. Baik, pada malam hari ini izinkan saya untuk membuka di Mazmur 24 ayat 3. Mazmur 24 ayat 3. Satu ayat saja kita baca di himpunan yang ketiga. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan pada malam hari ini saya memberi judul penyampaian kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang perintah dan janji Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini bukan sebuah yang melakukan dua pertanyaan, dua kalimat tanya yang disampaikan oleh Mazmur Daud. Yang pertama, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dan yang kedua, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kita ketahui bahwa Alkitab merupakan buku yang paling terlaris di dunia ini, oleh dunia diakui sebagai karangan yang terbanyak terlaris. Guinness Book of Record mencatat itu sebagai Alkitab yang terbanyak, dan juga yang terbanyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa negara, terutama kalau kita juga di Indonesia, berbagai suku, bahkan di suku di mana saya ada, yaitu suku Toraja, juga diterjemahkan. Supaya maksud dan tujuannya adalah supaya mempermudah kita memahami Alkitab yang sesungguhnya. Kalau kita ketahui bahwa dua bahasa semula dalam Alkitab, yaitu Ibrani dan Yunani, dipakai bahasa. Kalau kita menggunakan dua bahasa itu, mungkin kita harus perlu pendidikan yang lebih jauh lagi. Tidak hanya sekedar bahasa Indonesia, tidak sekedar bahasa Inggris, tetapi dua bahasa internasional tadi yang harus kita pahami. Tetapi oleh hikmat Tuhan memberikan kepada orang-orang yang dipakai Tuhan sehingga sampai ke dalam bahasa-bahasa daerah, Alkitab itu diterjemahkan supaya kita sekalian tidak satu pun yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab juga Tuhan memakai orang-orang dengan berbagai latar belakang, seperti Raja Daud, seperti juga seorang guru hukum, yaitu Paulus, juga seorang dokter,
Di ayat 23, pasal 24 ayat di Mazmur di ayat ketiga itu, sepertinya kita melihat ini bicara tentang orang yang mendaki atau naik ke gunung. Kalau kita di perlatar pendidikan, perkuliahan, dulu kita kenal pasti ada namanya mapala, mahasiswa pencinta alam, atau mungkin lebih terkenal lagi sekarang mahacara. Ya, kalau mapala biasanya diplesetkan menjadi mahasiswa paling lama. Ya, termasuk saya juga waktu di kuliah di ekonomi akuntansi termasuk mapala, mahasiswa paling lama, sehingga saya dapat julukan besi tua. Jadi saya dapat julukan besi tua karena saya gabung ke angkatan yang baru, junior saya 2001 saya gabung di 2002 karena nilai pengantar akuntansi saya itu error. Nah, sementara itu akuntansi adalah mata kuliah inti. Jadi saya error, jadi saya harus turun sampai ke gabung lagi ke anak 2002, anak baru. Nah, kembali ke dari mahasiswa pencinta alam, ya mereka mempunyai kualifikasi untuk menjadi seorang pengacara. Ya, sebelumnya itu mereka harus paling tidak mendaftarkan diri. Ya, mendaftarkan diri itu dengan mengisi biodata, dengan melihat latar belakang studinya, apakah dia betul di pengacara fakultas anggap ekonomi, apa dia betul di sini atau tidak. Lalu kedua itu dia akan mengikuti latihan dasar. Paling tidak mereka harus mengetahui hal-hal apa yang akan kita temui di saat kita mendaki gunung. Hal-hal mendasar apa yang mungkin yang kita akan hadapi saat kita mendaki gunung. Mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, atau mungkin ada perlengkapan-perlengkapan yang harus kita bawa sebelum kita mendaki gunung. Lalu yang selanjutnya pasti kita harus ikut ujian-ujiannya, sehingga siapapun yang mendaftar tadi, kalau berdasarkan kualifikasi dia lulus, maka dia sudah siap untuk ditempatkan sebagai salah satu anggota mahasiswa pencinta alam. Tidak hanya sampai di situ juga, dia juga sebelum terjun ke lapangan dia harus mempersiapkan diri, seperti lokasi apa yang di bukit mana yang akan kita daki, gunung apa yang akan kita daki. Ya, lalu kita harus pahami cuaca apa yang kira-kira paling terdekat dari situasi sekarang ini sebelum kita mendaki. Ya, supaya kita bisa mempersiapkan diri, umpamanya mempersiapkan jas hujan, mempersiapkan tenda. Nah, juga kita harus memahami bahwa mungkin di pegunungan itu atau di bukit itu banyak nyamuknya. Yang mungkin kita harus persiapkan lotion anti nyamuk, mungkin kita harus siapkan kelambu, ataupun juga perkakas lainnya. Mungkin harus selimut, jaket yang tebal. Ada banyak hal yang kita harus persiapkan. Termasuk salah satunya adalah persiapan fisik kita. Kalau memang saat persiapan itu kita mengalami tubuh yang kurang fit, tidak boleh kita memaksakan diri untuk mendaki. Nah, lalu yang terakhir itu pastinya yaitu persiapan makanan sebelum kita mendaki. Dan juga kita tidak lupa membawa peralatan seperti pisau, membawa korek api, membawa terutama kompas supaya kita tidak salah arah. Dan juga kita harus tahu apakah kita pergi mendaki gunung itu mendaki gunung seorang diri atau bersama kelompok atau teman. Nah, karena beda jalur, beda juga tantangannya. Kalau kita yang orang masih baru, belum tentu kita langsung dikasih trek yang ekstrim. Pasti kita kasih cuma trek-trek yang biasa, level 1. Mungkin kalau yang tertingginya ada level 4, mungkin kita hanya di level 1. Nanti kamu lulus dari sini baru kamu ke level 2. Kalau kamu nanti di level 3, nanti lagi kamu di level 4. Mungkin nanti sampai di Gunung Himalaya. Ya, gunung tertinggi di dunia itu ada di Himalaya, ada di perbatasan antara India, ada juga di Pakistan, di Tibet, di Cina. Nah, itu
puncak-puncak gunung tertinggi di dunia, karena dia itu ada lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut. Nah, dan juga kita harus memperhatikan bahwa ada saja penyakit yang bisa kita temui di saat kita mendaki gunung. Mungkin kita tiba-tiba mendapat hipotermia, yaitu di mana keadaan suhu tiba-tiba menurun karena semakin tinggi kita mendaki, maka tekanan udara semakin rendah dan semakin tipis oksigen. Dan bagi kita yang mungkin yang ada latar belakang asma, kemungkinan level kita hanya di level 1. Lalu kita juga mungkin akan mengalami namanya vertigo. Lalu juga kita akan mengalami namanya telinga berdenging. Telinga berdenging itu seperti kita naik pesawat, tiba-tiba telinga kita seperti ada yang menggumpal di telinga. Cara terbaiknya kita harus menutup hidung, lalu kita hembuskan nafas kita supaya keluar itu angin dari telinga sehingga kita punya pendengaran kembali normal. Dan ada banyak lagi penyakit-penyakit yang mungkin yang kita bisa temui di saat mendaki gunung. Perlu juga kita ketahui bahwa mendaki gunung itu adalah suatu tindakan melawan gravitasi bumi. Kalau gravitasi bumi kan kalau kita buang sesuatu, anggaplah kita melihat kelapa jatuh dari atas ke bawah, itu namanya gravitasi bumi, ada daya tarik ke inti bumi. Sementara kalau mendaki gunung adalah tindakan melawan gravitasi bumi. Jadi tidak semua orang dan tidak semua juga yang mendaki akan sampai ke tujuan, karena kita melawan gravitasi bumi. Kita mungkin mendaki setiap hari, saya harus mendaki bukit. Ya, kadang saya bukit yang dekat pemancar di rumah saya. Yang paling tidak saya harus gigi 1 supaya bisa naik. Kalau saya pakai gigi 4 pasti tidak naik motor saya. Itu baru tipenya tipe kecil. Ya, karena itu kita melawan gravitasi bumi, melawan tindakan yang di luar kebiasaan kita. Kalau tindakan di jalan yang rata atau yang jalan menurun, biar kita tidak pakai mesin, dia jalan sendiri. Nah, kita kembali ke pembacaan kita pada malam hari ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, kalau kita melihat bahwa ini mengajarkan kepada kita ada syarat-syarat di mana kita bisa harus masuk ke dalam mendaki ke gunung Tuhan, gunung yang kudus, dan berdiri di hadapan Tuhan. Kita bisa membaca syaratnya yang pertama, yaitu di ayat yang kelima. Yaitu syarat pertamanya yaitu perintahnya, yaitu dialah yang akan menerima berkat. Ayat 4. Yaitu yang syarat pertamanya yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang harus mendaki ke bukit Tuhan dan berdiri di atas bukit Tuhan, yaitu satu, ya, orang yang bersih tangannya. Ya, bersih tangan itu di 3 tahun terakhir itu menjadi suatu slogan bagi kita sekalian. Cuci tangan, dan cuci tangan. Mau masuk ruangan, cuci tangan. Keluar dari ruangan, cuci tangan. Mau masuk ke rumah orang, cuci tangan lagi. Paling tidak pakai sabun atau hand sanitizer. Kenapa? Karena ada kotor, ada kuman, atau dulu itu bahkan sampai sekarang masih ada, tapi variannya sudah kecil, ya, dari virus corona. Ya, kita harus bersih tangan supaya kita masuk, supaya kita tidak menyebarkan apa yang kita bawa dari luar. Mungkin kita terinfeksi corona, ya, kita tidak menularkan dengan berjabat tangan. Jadi yang Tuhan kehendaki di sini yaitu supaya kita bersih tangan, lalu murni hatinya. Ya, kata murni itu tidak tercampur dengan unsur lain. Jadi tidak tercampur dengan unsur lain. Kita sudah paham bahwa bagaimana itu murni. Kalau emas harus dibakar, sehingga dibakar dia akan mengeluarkan unsur-unsur lainnya, sehingga tertinggal adalah unsur emas yang murni. Lalu yang ketiga kita bisa melihat yaitu yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yaitu penipuan itu sebuah tindakan atau perbuatan yang tidak jujur, berkata bohong, palsu dan lain sebagainya, dengan maksud
atau tujuan itu menyesatkan, mengakali atau mencari untung dari pihak yang dia akali tadi. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita saat masuk atau berdiri, mendaki dan berdiri di atas bukit Tuhan, yaitu tidak ada kata penipuan di dalam diri kita, tidak ada tindakan-tindakan menipu. Lalu yang kedua yang ketiga itu dan tidak bersumpah palsu. Yang bersumpah yaitu suatu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesembuhannya dan sebagainya. Siapapun di antara kita yang dilantik, entah itu di instansi militer, TNI atau Polri, instansi pemerintah, ataupun juga bahkan di gereja saat diaken, majelis, pengurus-pengurus yang akan dilantik, dia angkat sumpah seperti kita menyampaikan sesuatu kepada yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih tidak terlihat, tetapi keberadaannya ada secara metafisika, yaitu kepada Tuhan. Yaitu kita harus bersumpah bahwa kita tidak akan menyimpang begini. Jika kita menyimpang, kita akan mendapat teguran, lalu kita akan masih lagi, kita akan mendapat perhentian. Ada syarat-syaratnya, yaitu untuk kita berdiri dan mendaki dan berdiri di bukit Tuhan. Kita tahu bersama bahwa di kejadian 3 di situ dikatakan ketika Musa melihat semak belukar di bukit, semak itu yang terbakar itu ternyata fisik dari semak itu tidak terbakar. Lalu ada suara Tuhan berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu, tanggalkan, kalau bahasa sekarang ditanggalkan sendalmu, tanggalkan sepatumu, sebab di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus, tanah yang suci, yang tidak boleh ada yang mengotorinya. Seperti itulah yang kita baca hari ini, mengajarkan kepada kita supaya ketika kita masuk berdiri, mendaki dan berdiri di bukit Tuhan, kita harus dalam keadaan layak, yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohanian. Bahwa ketika kita dipercayakan untuk melayani suatu hal sebagai pemimpin pujian seperti tadi Pak Hendrik, seperti saya yang dipercaya kepada malam hari ini, seperti kita yang lainnya yang dipercayakan untuk memegang suatu jabatan di dalam kepengurusan gereja, ada syaratnya, yaitu tadi bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, tidak bersumpah palsu. Jadi ada karakter, ada syarat yang Tuhan tunjukkan, perintahkan kepada kita, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus seperti itu. Lalu apa yang Tuhan janjikan? Sebab tema khotbah saya pada malam hari, perintah dan janji Tuhan. Lalu apa janji yang Tuhan akan berikan ketika kita telah menggenapi apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Kita bisa membaca di ayat selanjutnya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yahweh. Jadi kita bisa mendapat janji Tuhan, yaitu pertama mendapat berkat. Apa itu berkat? Berkat adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, baik itu berupa makanan sehari-hari, nafkah, ataupun penghidupan, ataupun berupa pendapatan, uang mungkin, ataupun yang lain sebagainya dalam bentuk materi, atau yang lebih ke dalam lagi
kedua, apa yang kita akan terima yaitu keadilan. Itu tadi di ayat 5 bagian B. Dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan dia. Apa itu keadilan? Keadilan itu sama berat. Tidak ada yang timpang ke kiri atau timpang ke kanan. Timbangannya rata. Atau tidak memihak atau berpihak kepada salah satu yang benar dan juga berpihak kepada yang salah. Tapi tetap berpihak kepada yang benar dan berpegang kepada kebenaran. Itulah namanya keadilan. Maka Tuhan akan menunjukkan kepada kita keadilannya. Dia akan memilah antara yang mana domba, yang mana kambing. Dia akan memberikan berkat yang berbeda. Mungkin secara kasat mata kehidupan kita di tempat kerja, di tempat pelayanan, atau mungkin di kehidupan sehari-hari kita tidak menceritakan tidak seperti dilihat bahwa keyakinan Tuhan kok kehidupannya tidak berkat yang melimpah. Tidak semua berkat itu dinilai dari rupiah, tidak semua dilihat dari nilai uang. Tapi yang seperti saya katakan tadi, sukacita dan 9 buah roh lainnya, yaitu itu menjadi suatu bagian dari kita. Di sini pada malam hari ini mengajarkan kita kepada malam hari ini supaya kita sekalian menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya mendengar lalu melupakan, masuk di telinga salah satu lubang telinga kita lalu keluar di telinga sebelahnya. Tetapi Tuhan mau ketika kita mendengar tertinggal di telinga lalu diproses oleh otak lalu memerintah kepada hati memerintahkan kepada bibir kita untuk mengucapkan yang benar, mengucapkan kebenaran, mengucapkan keadilan, sehingga setiap orang yang melihat dan mendengar ataupun melihat kelakuan kita, wah, dia adalah anak Tuhan. Dia bukan seperti yang lainnya. Menjadi kesaksian bagi saya pada malam hari ini di tempat kerja saya hanya sedikit, boleh dikata dari 140 pegawai kurang dari 9 orang yang Nasrani Kristen dan hanya 2 yang beragama itu, dan yang selebihnya kita sudah tahu. Menjadi tantangan hidup bagi kita, kami khususnya. Dan kalau dilihat hanya satu orang yang senior di antara kami, yang lainnya kami seharusnya menjadi junior. Jika bapak-bapak mengenal Bapak Cipta Sembiring yang pernah bergereja juga di GBD Mandongan, istrinya seorang polwan, dia senior kami. Saat ini bergereja di GBI Osaka. Dia hanya salah satu senior kami, satu-satunya senior kami, yang lainnya sudah pensiun. Jadi kami adalah junior, 8 orang junior. Kami tidak tahu harus bagaimana bertindak, tetapi Tuhan kami harus menjadi teladan bagi 130 orang lainnya. Juga menjadi kesaksian, dan apa yang saya katakan itu bukan menjadi sebuah keangkuhan. Kiranya Tuhan menjauhkan daripada diri saya ketika saya menjabat bendahara negara 2 tahun, waktu itu 10 tahun yang lalu, 2013-14, menjadi tantangan bagi saya pribadi. Saudara tahu kalau bendahara bagaimana seluk-beluknya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana dia harus menyediakan anggaran yang sudah ada untuk kebutuhan kantor. Kalau di tahun itu, kalau di DIPA itu ada daftar isian penggunaan anggaran 1 miliar. Saya harus berkelakuan seperti anak Tuhan di antara sekian puluh orang yang bukan anak Tuhan. Harusnya menjadi teladan. Jadi saya berusaha bagaimana saya tidak mengambil 1 rupiah pun yang bukan milik saya. Bahkan ketika datang yang namanya pemeriksa, saya duluan yang menangis. Itu saya belum menikah. Saya lari kepada ibu saya. Saya bilang, "Pak, sudah datang inspektorat yang besar. Kalau Bapak
KPK-nya kantor masing-masing. Jadi orang BPK seperti begitulah, KPK dan BPK. Saya dulu takut, padahal ibu saya bilang, kalau kamu tidak berlakuan yang buruk, kenapa kamu harus takut? Sudah kiamat. Saya tidak ambil yang bukan punya saya. Bahkan saya beberapa hari pernah itu tidur di kantor, mengurus itu keuangan negara. Karena harus tanggung jawab saya, besoknya harus dilaporkan di kantor dulu di Departemen Keuangan. Harus ada laporan bahwa penggunaan negara sudah sekian. Ketakutan saya luar biasa. Lalu ibu saya datang merangkul, dia bilang, ayo kita berdoa. Berdoa, dia menangis, saya juga menangis. Ternyata besoknya diperiksa, puji Tuhan, selamat. Bukan cuma satu kali, hampir dalam 2 bulan kemudian datang lagi. Ada lagi inspeksi khusus. Takutnya luar biasa. Tentang perjalanan lintas, takut. Saudara-saudara mungkin sekarang yang baru-baru Samuel share itu tentang salah satu pengurus di Kota Kendari yang ditangkap. Ya seperti itu, kita ketakutan. Tahun pertama lulus, saya sudah bilang jangan lagi pilih tahun berikutnya saya Pak. Masih juga dipilih. Besoknya datang apa? Inspektornya lagi. Setiap tahun, awal tahun diperiksa, setiap akhir tahun diperiksa, triwulan diperiksa. Ketakutan saya luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan melindungi, menjaga saya. Lalu ada teman senior yang tahun ini dia pensiun, dia berasal dari Sumatera Utara, dia orang sebelah. Dia kasih tahu kepala kantor wilayah, Pak, Moses itu orangnya lurus linggis. Dia lalu pulang bercerita sama saya kasih tahu tadi Pak Kantor itu lurus linggis. Saya bilang bagaimana itu Pak? Orang Sumatera Utara, jadi abang dari bagaimana itu Bang? Lurus linggis. Kau pahami sendiri tapi lurus linggis. Jadi kesukaan bagi saya bahwa sekalipun air mata keluar, laki-laki menangis, saya diejek itu kalau di ruang keuangan. Dia tahu orang kalau datang inspektorat Moses itu yang tahu. Lebih kalau datang BPK, puji Tuhan selamat. Itu menjadi kesaksian bagi saya bahwa kita harus menjadi teladan. Kita harus berdiri di tanah yang Tuhan yang kudus. Tuhan memberi kesempatan. Kenapa saya harus berkata jujur? Karena ketika saya masuk di Kemenkumham, hanya kemurahan Tuhan. Seperti saya saksikan waktu di ibadah rumah tangga di 4 kali, 7 kali saya tes, 2 di BMKG, 2 di Kota Kendari, 1 di Kehutanan bersama Pak Aris waktu itu sama-sama di Kehutanan, tapi tidak lulus kedua. Habis itu 1 kali di Kemenkumham, jadi totalnya ada 7. Saya datang tidak mengenal siapapun. Itu pun saya tahu infonya dari teman saya di kampus waktu itu. Dia mau SMS, belum ada WA. Dia bilang di sini. Saya masuk dengan murni. Kenapa saya juga harus menjadi teladan? Bahwa dalam perkataan tindakan saya waktu saya masuk lurus, saya harus semaksimal mungkin saya harus lurus juga sampai akhir di mana saya berakhir. Entah saya pensiun ataupun di lain waktu ini, saya harus lurus terus. Tapi namanya manusia ada sisi di mana kita kadang jatuh. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin menjadi contoh bagi diri saya, orang sekeliling saya, dan terutama mereka yang belum mengenal Kristus. Sebagai bukti tadi bahwa senior saya mengatakan kamu itu lurus linggis. Bagaimana linggis ya? Keras kuatnya itu baru lurus lagi. Bukan pengakuan dari mulut saya, tapi pengakuan dari orang lain kepada pemimpin saya. Pemimpin saya juga bukan umat Kristen, bukan umat Allah yang kita sembah. Dia dari lain. Jadi itu suatu kesyukuran selama saya jadi bendahara bahwa Tuhan memakai saya untuk menjadi alatnya, untuk melihat bahwa ini harus kamu menjadi terang. Lalu setelah itu 2015 kalau salah, saya tidak menjawab lagi. Lalu memasuki tahun 2016
lagi dengan dalil-dalil yang lain, alasan-alasan yang lain supaya saya tidak lagi itu. Karena saya sudah tahu bagaimana itu namanya jadi bendahara negara. Beratnya tanggung jawab itu. Maka tidur pun tidak tidur tenang. Apalagi yang tadi saya katakan datang inspektor trafik, datangnya lagi BPK, menangis Cina. Orang tahu itu mau cengeng di kantor. Tapi saya cengengnya karena saya berusaha supaya hidup benar. Ya, contoh. Puji Tuhan, saya tidak dipilih dan sampai sekarang saya tidak dipilih. Dan 2018 saya tidak lagi di keuangan, saya di bagian pelaporan, bagian penyusun program. Puji Tuhan sampai saat ini. Semoga saya tidak masuk lagi di bagian keuangan karena seram, mengerikan. Bisa-bisa kita tidak lagi. Itu dulu waktu sama masa di mana mindset orang dulu tentang keuangan itu agak sedikit melenceng. Tapi sekarang dengan adanya penerapan istilahnya WBK, wilayah bebas korupsi, wilayah bersih, birokrasi melayani, nah, itu menjadi slogan dari Pak Presiden sekarang supaya orang menjawabkan diri ini namanya negara. Jadi puji Tuhan, kiranya apa yang menjadi kesaksian bagi kita pada malam hari yang saya sampaikan menjadi salah satu contoh bagi kita, dan kiranya saya lah yang tersedikit yang menjadi contoh, tapi bapak-bapak yang ada di depan mata saya inilah yang paling banyak contohnya yang bisa saya harus tiru untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada saya. Demikianlah penyampaian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini, yang supaya kita terus hidup menjadi terang dan garam Tuhan. Seperti uang ini ada depan dan belakang. Demikianlah juga perintah dan janji Tuhan kepada kita. Di depan ada perintah, namun di belakang juga ada janji. Dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menjadi penolong bagi kita supaya kita diberkenan di hadapan. Saya kembali